Episode 4, Hari yang Mengubah Ritme. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi sebelumnya. Alia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, lalu merapikan rumah. Tidak ada firasat aneh. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari ini akan membawa sesuatu yang berbeda. Sebelum melanjutkan ceritanya, tonton dulu episode 1-3 dengan cara like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan notif terbarunya. Absen dulu kalian dari mana aja? Arman berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia terlihat terburu-buru, tapi tetap menyempatkan diri berpamitan. Aku pulang agak malam, ada rapat penting, katanya sambil mengenakan sepatu. Alia mengangguk. Jaga diri, Mas. Arman tersenyum singkat, lalu pergi. Pintu tertutup pelan, meninggalkan Alia dengan kesunyian yang sudah mulai ia kenal. Siang hari, Alia sedang menyelesaikan pesanan kue terakhir ketika ponselnya berdering. Nama Arman muncul di layar. Ia terkejut. Biasanya Arman jarang menelepon di jam kerja. "Halo Mas," suara Alia terdengar sedikit tegang. "Alia." Suara Arman terdengar berbeda, lebih pelan. "Aku mau bilang sesuatu." "Ada apa?" "Perusahaanku sedang tidak stabil. Mulai bulan depan, jam kerjaku akan bertambah. Mungkin penghasilanku juga akan berubah." Alia terdiam sejenak, mencerna kalimat itu. "Berubah bagaimana?" tanyanya hati-hati. "Belum pasti, bisa saja berkurang sementara." Hening menyusup di antara mereka. Alia memejamkan mata sebentar, lalu menarik napas panjang. "Kita bicarakan nanti di rumah, ya?" ucapnya lembut. "Yang penting Mas baik-baik saja." "Iya, maaf baru bilang sekarang." "Tidak apa-apa." Telepon ditutup. Alia duduk diam beberapa saat. Dapur yang biasanya terasa akrab kini terasa lebih sempit. Bukan karena kabar itu sendiri, melainkan karena kenyataan bahwa hidup mereka mulai memasuki wilayah yang belum pernah dibicarakan dengan sungguh-sungguh. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Arman pulang dengan wajah lelah. Alia menyambutnya seperti biasa, meski ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Mereka makan malam dalam suasana tenang, terlalu tenang. "Aku sudah dengar tadi siang," kata Alia akhirnya, "soal pekerjaanmu." Arman mengangguk. "Aku belum tahu harus bagaimana. Aku takut mengecewakanmu." Alia meletakkan sendoknya. "Mas, kita menikah bukan cuma untuk saat muda." Kalimat itu keluar jujur, tapi Arman justru menunduk lebih dalam. "Aku ingin kamu tenang," lanjut Alia. "Kita hadapi bersama." Arman menatap Alia, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sudah percaya." Hari-hari berikutnya berubah pelan-pelan. Arman pulang semakin malam. Waktu bersama semakin sedikit. Alia berusaha menutupi kekhawatirannya dengan kesibukan. Menerima lebih banyak pesanan kue, bangun lebih pagi, tidur lebih larut. Ia ingin membantu. Ia ingin menjadi penopang. Namun tubuhnya mulai memberi sinyal. Ia sering merasa pusing, lelah berkepanjangan, dan sulit beristirahat dengan tenang. Alia menganggapnya kelelahan biasa. Suatu sore, ketika sedang mengantar pesanan, langkahnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan. Ia tak ingin mengecewakan siapapun. Malam itu, Alia terduduk di sofa sambil memijat pelipisnya. Arman belum pulang. Ia melirik jam, lalu ponselnya. Tak ada pesan. "Tidak apa-apa," gumamnya pada diri sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, Alia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang waktu, melainkan tentang ketahanan dirinya sendiri. Dan tanpa mereka sadari, kejadian hari ini bukan sekadar kabar buruk. Ia adalah titik awal. Kejadian penting yang perlahan mengancam keseimbangan hidup Alia, baik sebagai istri maupun sebagai dirinya sendiri. Karena sejak hari itu, Alia mulai memberi lebih dari yang ia miliki. Dan tubuh serta hatinya pelan-pelan
mulai kelelahan.